Selamat datang kembali di channel MS Didis. Kali ini gue akan bahas kisah nyata brutal di belahan dunia, di mana ada seorang pria yang sedang mabuk dan tidak ingat apa yang dilakukan. Apakah dia dijebak, dituduh, atau dia melakukannya sendiri tanpa disuruh? Tapi sebelum kita ke kisahnya, hai semua, nama gue Didis, gue dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell, like supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tahun 2002, ada seorang rapper ditemukan telanjang dada dan sedang terhuyung-huyung di jalan sambil menatap langit sambil berteriak. Dia berlumuran darah manusia yang sedang memegang paru-paru yang terlepas dari orangnya. Dan sepertinya ada sebagian yang hilang dari orang itu. Ketika dia dibawa ke tempat polisi, mereka melakukan pemeriksaan medis pada perutnya. Dan di dalam perutnya mereka menemukan potongan-potongan jaringan manusia. Kasus ini dimulai pada tanggal 10 April 2002 di Los Angeles, California. Ada seorang rapper yang bernama Antron Slington. Dia lahir di Texas pada tanggal 15 September 1973 dan sejak usia 7 tahun dia memiliki minat dan hasrat yang besar untuk menulis dan membaca puisi. Dia juga cukup berbakat. Saat dia tumbuh dewasa, dia dipengaruhi oleh budaya hip hop yang sedang berkembang. Pada usianya sekitar 17 tahun, dia memutuskan bahwa dia ingin mencoba rap dan dia mulai karir dalam genre tersebut. Namun panggung pertamanya adalah G-Speed, tetapi karena tingginya 6 kaki, dia diberi nama baru yaitu Big Lurs, terinspirasi oleh karakter dari keluarga Adams. Saat dia mulai mendapatkan nama untuk dirinya sendiri dalam rap, dia mulai bekerja dengan artis-artis seperti RBL Potter, Sibo, dan A40. Tapi saat ia baru saja mulai karirnya, pada saat itu rapper terkenal yakni Tupac dan Biggie telah meninggal dunia. Artis besar dalam rap yang mendorong genre tersebut ke arus utama kematian mereka yang mengakibatkan buku genre menjadi agak tidak stabil dan tidak pasti. Tapi segera Eminem muncul di tempat kejadian dan menjadi sangat populer dan sangat cepat dengan lagu-lagu tentang pembunuhan. Mantan istrinya, Ibu Kim Big Lurs, sangat dipengaruhi oleh ini. Setelah melihat popularitasnya meroket, jadi ia beralih ke arah horor atau rap horor, dan seperti namanya, temanya mengandung kekerasan dan agresi yang ekstrim. Dan inilah yang kemudian dikatakan jaksa sebagai tanda yang menunjukkan apa yang ada dalam pikirannya Big Lurs. Membahas beberapa topik yang cukup gelap dan sering memasukkan pembunuhan berantai seperti Jeffrey Hammer dan penjahat film horor seperti Fredrin dan Johnson dalam liriknya. Pada tanggal 16 September tahun 2000, hanya satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-24, ia bertabrakan dengan seorang pengemudi yang mabuk yang menabrak mobilnya. Dengan kekuatan yang serius, dampak tabrakan itu mematahkan lehernya dan mengakibatkan dia menderita sakit yang amat luar biasa. Di rumah sakit mereka harus merawatnya dengan sangat baik. Dia dibius untuk menahan rasa sakitnya. Dan ketika dia akhirnya dipulangkan, rasa sakitnya belum mereda. Jadi dia mengambil tindakan sendiri dan dia mulai menggunakan PCP sebagai penghilang rasa sakit. PCP adalah obat yang diketahui menyebabkan halusinasi penglihatan dan suara tradistoris, tetapi juga dapat membuat seseorang mengalami ledakan kekerasan. Tapi apa yang dimulai sebagai penghilang rasa sakit segera berubah menjadi kebiasaan buruk yang akan membuatnya melakukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Big Lurs akan berantisipasi dalam pesta pora selama seminggu dan tetap mabuk selama berminggu-minggu pada satu waktu, dan seringkali dalam keadaan delusi yang sangat buruk. Tetapi selama satu sesi khusus pada obat itu, keadaan menjadi sangat buruk. Pada akhir April tahun 2002, Big Lurs terbangun dari komanya yang disebabkan PCP selama 2 minggu. Dia ditanyai apakah dia ingat sesuatu. Lurs mengatakan hal terakhir yang dia ingat
adalah berpikir bahwa dunia akan berakhir dan bahwa dia perlu menemukan dan membunuh semua iblis. Dia kemudian diberitahu kenyataan yang mengganggu tentang apa yang telah dia lakukan sebelum tergelincir ke dalam komanya. Apa yang akan gue bagikan sangat mengganggu, jadi gue memperingatkan lo sebelumnya. Sebelum itu gue akan melanjutkan cerita resminya. Pada tanggal 10 April 2002, Big Lurch berpesta dengan teman-temannya di apartemennya. Lurch memiliki dua teman serumah, yakni Thomas More yang merupakan penjahat dan gangster terkenal, dan Tanisha S. Menurut Thomas More, dia dan Big Lurch berada di apartemen untuk merokok bersama. Sekelompok teman di apartemen itu juga ikut berpesta. Big Lurch kemudian mengatakan bahwa mereka terus mengopor pipa kepadanya. Pada suatu saat, Big Lurch menendang semua orang keluar dari apartemen, kecuali dia dan Tanisha. Jadi dia dan Tanisha sendirian tuh di dalam apartemen. Dikatakan bahwa Lurch datang dari belakang Tanisha dan mengambil skuter milik salah satu anak Tanisha. Dia kemudian mengayunkan ke belakang kepala Tanisha dan Tanisha jatuh dan roboh langsung ke lantai. Big Lurch kemudian menindihnya dengan pisau. Dia kemudian menusukkan ke dadanya sehingga menyebabkan rongga di dadanya tersebut. Dia kemudian memasukkan tangannya ke lambung kapalnya dan membuka kulitnya. Dia kemudian menarik tulang rusuknya hingga terbuka, memperlihatkan organ-organ dalamnya. Setelah melakukan ini, dia merobek salah satu paru-parunya dan menusukkan pisau sepanjang 3 inci ke tulang belikatnya. Tanda-tanda gigi ditemukan di wajah dan tubuhnya juga. Tidak lama kemudian ketika teman Tanisha, yaitu Alicia, datang berkunjung, dia mendapati temannya terpotong-potong di lantai dengan organ dalamnya yang terbuka. Big Lurch tidak ingat kejadian ini pernah terjadi, tetapi segera setelah itu polisi menemukannya telanjang dada berlumuran darah sambil berteriak ke langit seperti yang gue spoiler di awal tadi. Lalu persidangan dimulai dan jaksa menerima akses khusus ke albumnya yang berjudul Is All Bad, dan mereka menggunakan liriknya untuk melawannya di pengadilan. Pada lagu I Did It To You, dia menyanyikan rap tentang Freddie Johnson dan Michelle Myers dan pembunuh sungguhan seperti Jeffrey Hammer dan Charles Manson. Tim jaksa mendorong ini sebagai bukti bahwa dia terpesona dengan pembunuh dan berfantasi melakukan pembunuhannya sendiri. Big Lurch dinyatakan bersalah atas pembunuhan Tanisha, tetapi apakah ini benar-benar terjadi padanya? Beberapa orang tidak sepenuhnya yakin, bahkan ibu korban tidak percaya bahwa Big Lurch adalah orang yang membunuh putrinya. Mengapa ini bisa terjadi? Ibu Tanisha sangat yakin bahwa putrinya dibunuh oleh pacarnya sendiri, yaitu Thomas, dan bahwa Big Lurch bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Big Lurch kebetulan menemukan paru-parunya di lantai dengan keadaan otaknya tidak stabil setelah Thomas membunuhnya, dan karena dia di dalam keadaan delusi karena PCP, dia mulai tuh memakannya dengan kesan bahwa itu adalah sepotong daging. Pada malam pembunuhan itu, Tanisha sebenarnya telah mengemasi tasnya, siap untuk meninggalkan pacarnya karena dia telah memukulinya. Thomas juga dikenal sebagai orang yang kasar dan anggota geng yang dikenal suka buat onar. Ada juga jejak tangan berdarah di skuter yang digunakan untuk memukul Tanisha di atas kepalanya. Tetapi jejak tangan itu bukan milik Big Lurch. Ada juga sidik jari berdarah dan jejak kaki berdarah di rumah yang juga bukan milik mereka. Big Lurch juga mengklaim bahwa pengacaranya tidak mewakilinya dengan memadai. Pengacaranya juga merupakan pemilik Street Freeze Record yang merupakan label rekaman yang mengontraknya. Big Lurch mengatakan bahwa satu-satunya strateginya adalah membuatnya tampak gila, mungkin untuk memastikan pembelaan tidak bersalah yang berhasil atas dasar kegilaan. Tapi pengacaranya tahu betul bahwa Anda tidak dapat menggunakan narkoba untuk mengklaim kegilaan di ruang sidang California. Gigitan maksimal di wajah korban sebenarnya tidak cocok dengan gigi Lurch, namun ini tidak diselidiki lebih lanjut karena pengacaranya tidak percaya itu akan melayani strategi kegilaan.
Big Lurs mengklaim bahwa dia memiliki seekor pitbull besar pada saat pembunuhan dan dia percaya bahwa gigitan Max akan terjadi pada anjing itu. Juga harus diketahui bahwa setelah Big Lurs dijatuhi hukuman, pengacaranya yang bernama Milton Grimes dipaksa membayar 1,2 juta kepada ibu dari seorang pria yang ditembak mati oleh polisi. Setelah juri menemukan bahwa dia gagal untuk benar-benar mengajukan kasus kematian yang salah secara perdata terhadap Departemen Kepolisian, jadi itu tidak sepenuhnya di luar kemungkinan bahwa dia bisa saja pilih Big Lurs dengan buruk juga. Setelah dia dikirim ke penjara, label rekamannya merilis albumnya yakni Is Albert dan memutuskan untuk secara kontroversial menggunakan gambar dirinya memegang tengkorak di atas piring sebagai sampul depan album, dan mereka melakukan ini tanpa izin Big Lurs. Mereka kemudian merilis sebuah film dokumenter tentangnya yang diberi judul Drugs Made Me Don't Eat, yang lagi-lagi dilakukan tanpa izinnya juga. Big Lurs bersikeras bahwa mereka membuatnya mabuk dengan sengaja untuk mengambil keuntungan darinya dan menjebaknya. Ibu Tanisa tidak sepenuhnya menyalahkan Big Lurs atas apa yang dia lakukan, dan dia mengajukan gugatan kematian yang salah terhadap label Big Lurs dengan mengatakan bahwa dia telah diberi obat-obatan untuk membuatnya lebih kejam dan sesuai dengan stereotip rapper, tetapi tidak ada yang pernah terjadi dari gugatan tersebut, dan Big Lurs masih di penjara dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atas pembunuhan dan kekacauan. Dan ini juga diperparah sejak dia berada di penjara. Dia tetap sadar dan berharap bahwa ceritanya setidaknya membuat orang menjauh dari penggunaan narkoboy. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya belajar hukum di penjara, jadi akan menarik untuk melihat apakah dia mencoba untuk mewakili dirinya sendiri di masa depan. Dan dia juga masih menekuni musik saat dibalik jeruji besi. Teman-teman Tanisa menggambarkan Tanisa adalah model yang bercita-cita yang tinggi. Dia adalah ibu cantik, dan salah satu dari mereka membuat pernyataan dengan mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu tahu bagaimana cara untuk tetap tersenyum. Tanisa adalah ibu dari 2 anak dan dia baru berusia 21 tahun, sangat muda ketika dia secara tragis dibunuh secara brutal dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. So, jadi itu adalah kisah brutal dari Amerika. Gimana menurut lo, siapa yang sebenarnya yang membunuh sang wanita itu? Apakah pacarnya sendiri dengan alasan menfitnah sang rapper saat dia dalam keadaan mabuk, atau emang sang rapper lah yang melakukan tindakan kejam itu sendiri tanpa dipaksa? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Dan gue Didis pamit di hadapan lo semua, dan see you on the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.